Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman telah bergabung di ruangan ini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan atau sharing materi tentang beriman kepada hari akhir dan para rasul. Langsung saja untuk materinya. Pertama, untuk pengertian dan pentingnya iman kepada para rasul. Dalam Islam, iman kepada rasul adalah salah satu dari 6 rukun iman. Ini mencakup keyakinan bahwa para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah utusannya yang membawa wahyu kepada manusia. Pentingnya iman kepada rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenai perantara dengan Allah. Para rasul adalah perantara antara manusia dan Allah. Mereka adalah saluran wahyu ilahi yang membawa pesan dan petunjuk para umat manusia. Selanjutnya, pengajaran etika dan moral. Para rasul memberikan contoh moral dan etika yang benar kepada umat manusia. Mereka menunjukkan bagaimana manusia seharusnya berperilaku dan menjalani kehidupan yang baik. Lanjut poin ketiga, pengingat dan pemimpin. Para rasul memperingati manusia tentang akibat dosa dan memberikan bimbingan tentang jalan yang benar. Mereka adalah pemimpin yang membantu manusia menavigasi kehidupan dengan benar. Oke, lanjut poin berikutnya tentang peran dan tanggung jawab para rasul. Yang pertama, menyampaikan wahyu Allah. Mereka berperan sebagai perantara antara Allah dan manusia. Untuk yang kedua, mengajarkan ajaran tauhid. Salah satu pesan utama para rasul dalam Islam adalah mengajarkan konsep tauhid, yaitu kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membawa kitab suci. Beberapa rasul seperti Nabi Musa dan Nabi Isa diberi kitab suci khusus sebagai pedoman bagi umat mereka. Yang keempat, memerangi ketidakadilan dan kekerasan. Para rasul seringkali diberi tanggung jawab untuk melawan ketidakadilan, kezaliman, dan kekerasan dalam masyarakat. Lanjut yang kelima, memberi contoh dalam perilaku dan akhlak. Para rasul diharapkan untuk memberi contoh dalam perilaku dan akhlak mereka. Mereka harus hidup sesuai dengan ajaran yang mereka sampaikan kepada umat mereka. Yang keenam, memberi panduan moral dan etika. Para rasul memberikan panduan etika dan moral kepada umat manusia. Yang ketujuh, memimpin umat. Para rasul memainkan peran kepemimpinan dalam mengatur dan memandu umat mereka. Yang kedelapan, memberi nasihat dan penasehat. Para rasul memberikan nasihat dan penasehatan kepada umat mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah pribadi, sosial, dan agama. Lanjut untuk poin berikutnya, bagaimana iman kepada para rasul tercermin dalam ajaran dan praktik Islam. Iman kepada rasul merupakan salah satu dari 6 rukun iman dalam Islam. Rukun iman ini mencerminkan keyakinan dalam keberadaan para rasul yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan ajaran. Untuk poin yang pertama, mengikuti sunnah Nabi. Sunnah adalah pedoman yang memungkinkan umat Islam untuk memahami bagaimana Nabi menjalankan ajaran Allah dalam praktik sehari-hari. Ini mencerminkan iman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Lanjut, berdoa dan berujuk pada para rasul. Dalam sholat sehari-hari, umat muslim sering menyebut para rasul, termasuk Nabi Muhammad, sebagai bagian dari doa mereka. Lanjut, menghormati para rasul. Umat muslim memahami dan menghormati kisah-kisah tentang para rasul yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Lanjut, menyampaikan ajaran Islam.
sebagian besar umat muslim merasa memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan ajaran Islam kepada orang lain dan berperan sebagai saksi ajaran para rasul. Selanjutnya penerimaan Al-Quran. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai rasul terakhir yang membawa Al-Quran. Dalam kitab Islam, umat muslim meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu terakhir dan sempurna dari Allah yang memuat ajarannya untuk seluruh manusia. Selanjutnya menyampaikan pesan keadilan dan kepedulian sosial. Para rasul seringkali memperjuangkan keadilan sosial dan peduli terhadap yang miskin dan yang tertindas. Mengikuti prinsip-prinsip ini adalah cara umat Islam mencerminkan iman mereka kepada para rasul. Untuk poin berikutnya, implikasi iman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Implikasi iman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan bagaimana keyakinan terhadap para Rasul yang diutus oleh Tuhan memengaruhi perilaku, nilai, dan tindakan individu dalam kehidupan sehari-hari. Mengikuti ajaran dan tindakan teladan. Iman kepada para rasul mengharuskan umat muslim untuk mengikuti ajaran dan tindakan teladan yang diberikan oleh para rasul. Ini berarti mencoba untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai dan etika yang diajarkan oleh para rasul, seperti kejujuran, kebaikan, dan belas kasih. Lanjut, ketaatan perintah Allah. Para rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesannya dan memberi petunjuk kepada umat manusia. Iman kepada para rasul mendorong individu untuk menaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Penyampaian pesan Allah. Salah satu peran utama para rasul adalah menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Implikasi dari iman ini adalah bahwa individu harus menghargai dan menghormati wahyu yang telah disampaikan oleh para rasul melalui kitab suci seperti Al-Quran dalam agama Islam. Lanjut, menyebarkan kebaikan dan kebenaran. Para rasul adalah utusan Allah untuk membawa pesan kebenaran dan kebaikan kepada dunia. Oleh karena itu, umat muslim diharapkan untuk berperan aktif dalam menyebarkan nilai-nilai positif. Lanjut, pendidikan dan pengetahuan. Iman kepada rasul juga mengandung pesan bahwa pendidikan dan pengetahuan adalah hal yang penting. Para rasul umumnya adalah tokoh yang memiliki pengetahuan dan hikmah. Oleh karena itu, individu diharapkan untuk mencari ilmu dan meningkatkan pemahaman mereka tentang agama dan dunia. Doa dan pengabdian. Keyakinan kepada rasul seringkali juga memotivasi individu untuk berdoa kepada Allah, memohon petunjuk, bimbingan, dan kekuatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lanjut, tantangan dan kontroversi dalam memahami iman kepada para rasul. Memahami iman kepada para rasul bisa menjadi subjek tantangan dan kontroversi dalam berbagai konteks agama dan budaya. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Sebagai kesimpulan, semoga menambah keimanan kita kepada para rasul dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.